Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul yaitu ujian bagi umat Allah. Mari kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur firman-Mu menjadi pedoman, tolok ukur, standar dalam hidup kami, dalam iman kami, etika kami, karakter dan kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, juga putri yang menerjemahkan, supaya firman Tuhan jelas dan kami boleh mengerti. Dan tolong kami semua ya Tuhan, bukan saja mengerti, kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menginspirasikan firman, Engkau juga mengiluminasi, mencerahkan mata rohani kami, pikiran rohani kami, jiwa kami, untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup yang sudah menjadi manusia, mati dan bangkit buat kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 11 ayat 32 sampai 35 dengan judul khotbah ujian bagi umat Allah. Daniel 11 32 sampai 35 kita membaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Suatu kali Oneng terbang dengan pesawat dari LA menuju New York. Cukup panjang, 5-6 jam. Dia duduk di samping seorang lawyer ya, yang bule. Kenalan. Setelah kenalan, kemudian lawyer berkata kepada Oneng, perjalanan cukup panjang, ya, bisa membosankan. Bagaimana kalau kita main game? Si Oneng ngantuk sekali, dia duduk dekat jendela. Dia bilang, enggak aku mau tidur aja. Lalu si lawyer yang enggak ngantuk mengganggu dia. Ayolah Neng, ini baru hari ini saya kenalan dengan orang Indonesia, ya. Kita main game, saya kasih kamu satu pertanyaan, kalau kamu bisa jawab saya kasih $5. Tapi kalau gak bisa jawab, kamu kasih saya $5. Oneng bilang, enggak aku ngantuk mau tidur. Dia coba mengedipkan matanya. Tapi lawyer yang bule itu nakal, ganggu dia lagi. Ayo, aku baru pertama kali ketemu orang Indonesia kayak kamu. Sekarang gini aja deh, saya ganti. Kalau kamu bisa jawab pertanyaanku, aku kasih 50. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, cukup kasih $5. Wah, Oneng langsung melek. Orang Indonesia mau ditantang, dia pikir gitu kan. Oke lah, katanya. Lalu lawyer bilang, saya tanya kamu dulu ya, berapa jarak dari bumi ke bulan? Oneng pikir gak bisa jawab. Dari dompetnya dia kasih $5. Lalu Oneng bilang, giliran gue ya. Binatang apa yang naik ke bukit, kakinya 4, waktu turun kakinya 5. Lawyer bule bingung, dia mikir gak dapet. Ya, lalu dia tap ke telepon pesawat, ada internetnya. Cek di Google gak ada jawabannya, ya, telepon ke kantornya gak ada jawabannya, teman-temannya gak bisa menolong. Akhirnya bule ngalah. Dia keluarin, dia bayar 50.
Oneng bilang terima kasih, dia mau tidur. Lu jangan tidur, enak aja. Apa jawabnya? Oneng buka dompetnya, dia kasih $5. Indonesia mau dilawan. Tapi bukan itu poin saya. Kalau ujian dan cobaan dalam hidup hanya seperti itu, wah alangkah indahnya bukan? Tapi memang kadang-kadang pencobaan itu, ujian itu datang bukan hanya melalui penderitaan atau kesusahan, tapi juga bisa melalui kesenangan atau kenikmatan. Dua-dua bisa menjatuhkan iman orang percaya. Kalau kita bandingkan dengan umat Tuhan di zaman Daniel yang barusan kita baca, saat itu umat Tuhan mengalami cobaan dan ujian yang berat, yang mendatangkan penderitaan, ancaman kematian, dan berbagai macam kesusahan. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya bahwa Antiochus Epiphanes, raja yang jahat itu, ketika dia kalah perang dalam perjalanannya pulang, singgah di Israel. Dia kemudian melakukan kejahatan, menganiaya, membunuh orang-orang Israel yang mencintai Tuhan. Lalu kemudian merampas perkakas bait Allah dan menciptakan berhala-berhala untuk disembah oleh orang-orang Israel. Sebagian jatuh, sebagian tetap bertahan. Dan dari bacaan kita hari ini selanjutnya kita melihat ada dua bentuk ujian iman yang dialami oleh umat Tuhan. Yang pertama adalah perpecahan dan penganiayaan. Kalau kita melihat ayat 32 sampai 33, kita menemukan ada dua bagian orang. Umat Allah dipecah menjadi dua golongan. Satu golongan katanya menjadi fasik terhadap perjanjian Tuhan. Artinya mereka melawan dan melanggar Taurat Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Dan kemudian juga ada istilah di sana adalah murtad. Murtad itu artinya melawan Tuhan dan meninggalkan iman percaya mereka. Ini satu golongan. Ya. Ada golongan lain yang disebut dengan umat yang mengenal Allah. Ini satu golongan yang setia terhadap firman Tuhan. Setia di dalam menyembah Tuhan. Jadi Antiochus Epiphanes yang jahat itu simbol daripada antikris melakukan pemecahan umat Tuhan. Merayu mereka, ya, memberikan janji-janji manis, supaya mereka meninggalkan imannya dan ikut mendukung Antiochus Epiphanes. Nah, catatan ini bisa kita lihat dalam kitab sejarah, yaitu Makabe 1 ayat 62 sampai 63. Di sana dikatakan bahwa walaupun sebagian mereka meninggalkan Tuhan, tapi ada sebagian umat Allah, mereka tetap setia, bertahan, tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap beribadah dengan tidak takut ancaman, bahkan ancaman kematian. Saudara melihat gak zaman ini sama, iblis memakai cara yang sama untuk memecah belah umat Tuhan. Ada yang ribut soal denominasi, ada yang ribut soal hal-hal yang sementara, ya. Hal-hal yang tidak mutlak itu pun diributkan, ada yang cekcok hanya soal sepele saja. Ya, di Bandung saya pernah dengar sebuah komisi wanita itu pecah, ya, terbagi dua gara-gara mau ulang tahun, ya. Sebagian setuju kalau makannya itu nasi putih, ya, nasi uduk. Yang sebagian setuju kalau nasi kuning. Bayangkan kalau saudara ribut soal nasi kuning dan nasi uduk. Memalukan. Ya. Ada juga yang gereja terpecah hanya soal cara baptisan. Yang satu bilang celup, yang satu bilang percik, yang satu bilang siram. Banyak hal yang bisa memecah. Dan iblis bisa memakai berbagai macam cara. Tapi firman Tuhan mengajar kita hari ini, harus berpegang kepada firman itu loh. Walaupun ada ancaman, mereka taat.
Dalam catatan sejarah kitab Makabe, 1 Makabe pasal 2 ayat 42 menyebutkan muncul saat itu sebuah golongan yang disebut dengan Hasidim. Kalau sudah pernah dengar Hasidim itu mursid, pernah dengar mursid? Kaum mursid atau Hasidim itu kemudian hari di zaman Tuhan Yesus disebut dengan Farisi. Waktu itu muncul, mereka setia kepada Taurat Tuhan. Tapi sayang sampai kepada zaman Tuhan Yesus, mereka jadi Farisi yang munafik. Alkitab juga mengatakan saat itu muncul golongan-golongan lain yang setia kepada Tuhan. Tapi mereka menghadapi ancaman pedang dan api. Ini menunjukkan bahwa Antiochus Epiphanes itu tidak berhenti menganiaya, menyerang, ya, menyakiti, menangkap orang-orang percaya, dan kemudian membunuh mereka. Tapi firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kesulitan penderitaan mereka, muncul bantuan. Sejarah mencatat bahwa bangkitlah seorang pahlawan Yahudi yang bernama Matatias Makabe. Dia punya 5 anak laki-laki. Dia bersama 5 anaknya kemudian mengadakan peperangan gerilya terhadap Antiochus Epiphanes. Wakil Antiochus Epiphanes berhasil dibunuh. Tetapi sayang, ketika tiba hari Sabat, mereka sedang beribadah, serangan balik dari Antiochus membunuh banyak sekali orang-orang Yahudi pada zaman itu. Itu bisa kita lihat dalam 1 Makabe pasal 2, 31 sampai 38. Saudara melihat kejadian itu diulang karena akhir zaman belum datang. Ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober tahun lalu, persis memakai hari Sabat. Hari perayaan di mana orang-orang lagi beribadah. Umat Tuhan, umat Israel kemudian diserang dan dibunuh. Saudaraku, seringkali ada orang berpikir, kenapa ya? Saya sudah rajin berdoa, saya sudah sering ikut Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan mau, setia. Tapi kenapa ya? Tetap menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Iblis pintar, dengan antek-anteknya, bahkan akan menyerang umat Tuhan di dalam ketaatan mereka beribadah, di dalam kesalehan mereka, untuk memecah belah dan menghancurkan umat Tuhan. Itu sebabnya kita tetap harus waspada. Jangan heran dan jangan berpikir teologi yang salah. Tuhan, kalau aku sudah percaya padamu, pasti gak ada cobaan, pasti gak ada ujian, pasti gak ada penderitaan, pasti gak ada. No, jangan ngarang-ngarang, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kamu mengikut dia di bumi ini dan kamu setia beribadah, pasti gak ada cobaan dan ujian. Tidak. Tapi dia berkata bahwa di dalam cobaan dan ujian, dia akan memberimu kekuatan dan kemenangan. Amin. Polikarpus adalah bapak gereja Smyrna. Gereja Smyrna, kalau sudah pernah membaca Wahyu, sudah tahu salah satu dari 7 gereja di Asia Kecil. Smyrna, ada di Turki hari ini. Suatu hari kalau kita tur ke Turki, lihat 7 gereja di sana, saudara boleh ikut ya, mengunjungi gereja Smyrna. Bapak gereja waktu itu yang memimpin gereja Smyrna bernama Polikarpus. Waktu itu gereja-gereja dianiaya oleh Kaisar Roma dengan ancaman memilih Kristus atau Kaisar, Christ or Caesar. Milih Kristus ditangkap dibunuh. Pilih Kaisar dan menyembah Kaisar diselamatkan. Gampang. Polikarpus ditangkap dan ditawarkan. Kaisar atau Kristus, tetap pilih Kristus. Walaupun nyawanya terancam. Akhirnya dia dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup. Hari itu 23 Februari tahun 155 AD. Hari itu adalah hari permainan umum. Artinya ada hari-hari tertentu yang ditentukan Kaisar untuk mengajak seluruh rakyat berkumpul di stadium. Nah, saudara kalau ke Turki juga bisa melihat contoh stadium itu, atau di Roma juga ada. Ya, besar sekali, semua berkumpul, melihat apa? Melihat pertandingan manusia dengan binatang buas. Dan biasanya orang-orang percaya itu dilaga dengan binatang buas. Budak melawan budak, itu menjadi tontonan. Ya, menjadi tempat berjudi, menjadi tempat bersenang-senang.
Polikarpus ditangkap hari itu juga dan dibawa ke arena di tengah-tengah stadium itu. Seorang bapak menasehati dia, "Pak Poli, apa sih salahnya kamu mengaku kaisar dan memberi persembahan kepada dia? Sayangkan nyawamu." Polikarpus mengatakan, "Hai Bapak dan semua muridku dan kawan-kawan seiman, aku sudah siap dibakar hidup-hidup demi Kristus dan kebenarannya." Dia tidak takut. Wajahnya cerah, dia mantap, berjalan gagah. Kemudian Algojo memberi dia kesempatan. Pilihan terakhir, kamu meminta apa? Makanan enak, minuman enak, ini permintaanmu yang terakhir. Kita akan sediakan apapun yang kamu minta. Dia katakan, "Tidak, aku tidak perlu makan dan minum. Beri aku 1 jam berdoa." Dia berdoa kepada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu Polikarpus. Kemudian Algojo menarik dia ke tempat pembakaran, menakut-nakuti dia dengan api itu. Dia tersenyum dan Polikarpus berkata, "Kau menakut-nakuti aku dengan api yang akan membakar sementara. Tapi ingatlah, kau kelak akan dibakar dengan api yang kekal selama-lamanya." Polikarpus. Waktu dia akan diikat dengan kayu bakar yang sudah siap dibakar, dia katakan, "Saya tidak perlu diikat. Saya akan tetap memuji Tuhan. Saya tidak akan goyah berdiri tegak sampai api membakar saya." Sangat berani. Semua orang menonton itu. Dan dia dibakar hidup-hidup dengan memuji Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan. Luar biasa. Setelah api itu padam, membakar dia, kemudian dari sorga muncul seekor burung merpati turun ke atasnya. Sorga ikut bersorak memuji. Orang semua kagum, mujizat. Kematian Polikarpus bukan menghancurkan gereja, tapi memajukan gereja Tuhan. Banyak orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kesaksian sangat indah. Dia berteriak mengatakan, 86 tahun saya sudah diselamatkan Tuhan dan dipelihara Tuhan, dan Tuhanku tidak pernah menyangkal aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Aku mengasihi dia sebab dia lebih dulu mengasihi aku. Luar biasa. Saya tidak tahu berapa tahun saudara sudah diselamatkan Tuhan. Mungkin sejak kecil, sejak lahir kamu sudah Kristen. Ingat, bertahun-tahun Tuhan menjaga, memeliharamu. Jangan pernah satu kali menyangkal dia. Apapun itu tantangan, cobaan, ujian, dan kesulitan. Seberat apapun. Amin. Sebab kasih Tuhan yang menyelamatkanmu, kuasa Tuhan yang menyelamatkanmu, itu lebih besar dari semua ujian, cobaan, penderitaan, dan kesusahan. Tidak ada suatu pun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Amin. Pegang baik-baik. Kalau penderitaan belum datang, jangan cari-cari penderitaan. Itu juga salah. Itu sisi ekstrim dari theology of suffering. Tapi kalau dalam hidup ini saudara merengek-rengek kalau penderitaan datang, mengeluh, menangis, cengeng, hidup ikut Tuhan hanya mau makmur dan senang. Itu teologi ekstrim dari teologi kemakmuran. Dua-duanya ekstrim. Mari pegang firman Tuhan. Kalau penderitaan belum datang, jangan cari-cari menderita. Tapi kalau harus datang, ingat, hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab kasih dan kuasa Tuhan lebih besar dari semua penderitaan yang Dia izinkan terjadi padamu. Karena firman Tuhan mengatakan itu singkat saja. Gak selama-lamanya, sementara saja. Kemudian ayat 34, 35 itu kita melihat ujian kedua adalah mereka perlu diuji, disaring dan dimurnikan. 34, 35. Menjelaskan bahwa sebagian orang muncul mendukung Matatias Makabe. Ikut.
Tapi ternyata sebagian besar pura-pura. Saudara, ini yang juga kita lihat. Ada orang ikut Tuhan, gak sungguh-sungguh kelihatannya. Semangat, tapi pura-pura. Kita tidak tahu apa motifnya. Mungkin motivasinya adalah soal politis. Mungkin kepentingan diri. Atau ingin menjaga rasa aman. Kesini gak benar, kesana gak benar. Kemudian menjadi ular kepala dua. Ada orang-orang begitu dan Alkitab mengatakan sebagian orang yang munafik itu menggabungkan diri tapi secara pura-pura. Alkitab juga mengatakan orang-orang bijaksana, orang-orang yang setia kepada Tuhan itu bisa terjatuh, akan terjatuh tapi sementara saja. Jadi jangan heran. Wah, dia kok aktivis, dia majelis, bahkan pendeta kok bisa terjatuh ya? Iblis sangat kuat, dia dan antek-anteknya akan memakai apa saja di muka bumi ini untuk menyerang orang-orang yang imannya sangat kuat, bahkan tidak sedikit yang terjatuh. Kenapa? Karena penyaringan, filter, pemurnian, pengudusan selalu dari dalam. Orang luar udah gak perlu disaring, mereka belum kenal Tuhan. Orang fasik, orang jahat gak perlu disaring, mereka menuju kebinasaan, mereka perlu dikabarkan Injil. Tapi orang yang di dalam yang sudah mengaku Kristen perlu disaring. Hari ini Amerika 69% mengaku Kristen. Penduduk Amerika sekitar 69% mengaku Kristen. Tetapi lebih setengahnya liberal, saudaraku. Tidak takut Tuhan. Alkitab bisa salah, ini hanya buku kuno. Boleh kawin sejenis, bahkan pendeta juga ada yang homo, ada yang lesbi, itu Amerika. Yang liberal dan yang Injil lebih banyak liberal, saudaraku. Seorang jemaat satu hari gak datang kebaktian, dia bilang, Pak, saya ke gereja Presbyterian yang dekat. Oke, saya bilang. Bagaimana gereja situ? Aduh Pak, baru sekali aku kapok Pak. Kenapa? Aduh, di dalamnya banyak yang homo. Yang sejenis rangkul-rangkulan, cium-ciuman di gereja. Ada yang bawa kucing, bawa anjing. Karena mereka percaya kucing dan anjing pun masuk surga. Ini Amerika, saudaraku. Orang Indonesia kaget, saya pulang, Pak, kok ada pendeta gini, ada orang Kristen begini, kecewa. Saya injili gak mau percaya Tuhan. Dia kecewa. Ya, banyak yang palsu. Saya bilang, wah kalau kamu tahu Amerika lebih banyak juga yang palsu. Tapi jangan semua, kamu jangan bilang semua pendeta. Semua orang Kristen begitu, itu namanya menghakimi kamu. Ya, generalisasi. Bilang aja lebih setengah kalau di Amerika itu liberal. Indonesia masih lebih bagus. Paling kamu kenal 3 pendeta yang gak benar, atau 10, atau 20, atau 3 orang Kristen buka kamu cek kosong. Bertahan. Kenapa gara-gara itu kamu tinggalkan Tuhan? Sayang kan? Kenapa gara-gara ada 10-20 pendeta yang jahat dan yang liberal kamu tidak ikut Tuhan? Kamu ikut-ikutan tidak mau percaya, sayang kan? Kan Yesus yang aku beritakan kepadamu tidak pernah mengkhianatimu, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berdusta. Saya gak menyuruh kamu jadi orang Kristen seperti dia. Tidak, saya mengajakmu menerima undangan Tuhan Yesus, menjadi juru selamatmu. Yesus gak pernah salah, Yesus gak pernah dosa, Yesus mati dan bangkit bagimu, dia katakan aku mengasihimu. Saudara melihat gak logikanya? Jangan karena ada penderitaan sedikit, jangan karena ada kesusahan dan masalah, saudara kemudian berpikir untuk meninggalkan imanmu. Itu salah besar. Sebab manusia yang kemudian membuat kamu jatuh. Iblis yang membuatmu jatuh. Kamu gak bisa ubah. Karena iblis itu memang jahat. Dan kelak pasti akan dihukum. Jangan gara-gara dia, kamu ikut terjatuh. Sayang sekali. Tapi firman Tuhan mengatakan, hal itu sementara saja. Istilah akhir zaman secara letterlek tidak tertulis di situ. Itu mirip dengan Daniel pasal 8 ayat 7. Artinya adalah waktu yang ditentukan, belum tiba. Memang itu punya 2 arti. Waktu yang ditentukan pada hari itu, supaya Antiochus Epiphanes, simbol antikristus, belum waktunya dihukum. Dan nubuat kedua adalah iblis yang akan memakai antikristus pada akhir zaman. Belum waktunya. Artinya apa?
Ujian dan cobaan bagi orang percaya, bagi umat Allah akan terus berlangsung sampai Yesus datang. Jangan kamu harap, oh Tuhan Yesus sudah bangkit ya, kita udah rayakan Paskah minggu lalu. Kenapa gak segera membebaskan semua penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit? Belum waktunya, Tuhan bilang. Waktu yang ditentukan Tuhan belum tiba. Jadi bersabar saudaraku. Bersabar di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersabar menunggu waktu Tuhan. Kelak pasti setelah ujian selesai, setelah pemurnian selesai, setelah waktunya, iblis dan antek-anteknya akan dihukum. Roma 8:28 mengatakan, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Menambahkan energinya itu turut bekerja. Menambahkan kuasanya dan kasihnya untuk menciptakan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi jangan saudara waktu susah datang penderitaan bilang gini, oh Tuhan izinkan ya supaya iblis mencobai saya, supaya saya lebih murni. Oh itu kalimat yang kurang tepat. Tuhan gak pernah kasih izin sama iblis untuk mencobaimu sebab bagi Dia hanya maha benar. Itu adalah apa? Kemauannya iblis mencobaimu. Tapi Tuhan akan menciptakan kebaikan di dalam pencobaan yang kamu alami. Tuhan gak perlu kasih izin iblis. Seolah-olah Tuhan setuju dengan cobaan iblis. Itu kalimat yang tidak tepat. Jangan bilang Tuhan memakai pencobaan si iblis. Tuhan memakai ya, karya iblis sebagai alat untuk menguji dan memurnikan. Itu juga tidak tepat. Sebab Tuhan tidak perlu pakai apa yang dipunyai iblis. Mengerti? Tuhan tidak perlu memakai cara iblis dan kejahatan iblis. Tidak. Itu maunya iblis sendiri. Jangan kasih kredit dan jasa kepada iblis. Tapi Tuhan tetap akan memakai caranya sendiri, karyanya sendiri. Menciptakan kebaikan. Walaupun saudara dalam situasi sesulit apapun, termasuk di dalam cobaan iblis dan serangan si jahat. Tapi Tuhan tidak pakai itu. Jangan kasih kredit dengan si jahat. Tuhan pakai caranya sendiri, yaitu apa? Sun erge, kasih dan kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan, sebab Tuhan kita maha baik. Amin. Jadi kalau bosmu memecat kamu, menyerang kamu karena kamu orang Kristen, lalu dari pegawai 3 bulan kemudian kamu kemudian jadi owner, jadi bos perusahaan kecil, kamu jangan muji bosmu. Aku bersyukur loh dulu dipecat sama bosku 3 bulan lalu. Ya, coba kalau aku gak dipecat, hari ini aku gak jadi bos. Betul gak kalimat itu? Halo, betul gak? Salah. 3 bulan kemudian kamu jadi bos karena Tuhan menciptakan kebaikan untuk kamu. Bukan gara-gara dia berbuat jahat. Jangan kasih kredit bosmu. Bosmu jahat tetap jahat. Sebab Tuhan kita maha hidup, maha baik. Ayub 23 ayat 10, firman Tuhan berkata, Ayub sendiri berkata, Tuhan karena Engkau memurnikan aku, maka aku menjadi emas. Tuhan memurnikan, iblis mencobai. Yakobus 1 ayat 2-4 tadi kita baca, bersukacitalah dan berbahagialah kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Bukan karena iblisnya, karena Tuhan akan menciptakan kebaikan. Dan menciptakan ketekunan, karakter ketekunan di dalam kamu. Sebab itu saudaraku jangan goyah. Apapun yang terjadi, Yesus berkata berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoa artinya ada hubungan hotline, terus-menerus, non-stop dengan Tuhan. Maka kamu dipimpinnya, tidak akan jatuh. Berjaga-jaga artinya kamu pegang firman Tuhan sebagai senjata rohani untuk mengalahkan si jahat. Aktif melawan dia dengan firman Tuhan. Isi pikiranmu setiap hari dengan firman Tuhan. Saya baca sebuah cerita, konon ceritanya ada seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati menit-menit akan melahirkan, si induk rusa itu pergi ke suatu tempat yang agak sunyi di sisi hutan. Tapi ketika tiba di situ hampir melahirkan,
Langit tiba-tiba mulai gelap dan akan hujan. Muncul kilat sabung menyabung. Dia menoleh ke kiri. Ada seorang pemburu sedang siap-siap memanahkan anak panah ke arah dia. Hatinya takut. Dia mau lari, dia toleh ke kanan. Dia lihat ada seekor singa yang lapar, yang sedang mengaum, akan melahap dia. Dia ketakutan. Kiri kena, kanan kena. Bagaimana dalam keadaan sedemikian? Secara logika, cuma ada 4 pilihan. 1, mati dimakan, dimangsa sama singa lapar. 2, mati kena anak panah. Ya. 3, dia lihat ke depan kilat yang menyambar itu. Di depan dia membakar hutan yang ada. Jadi kalau lari ke depan, dia mati terbakar. Yang keempat, karena dia berteduh di pinggir sungai, dia melihat satu-satunya jalan, lompat ke sungai. Kalau saudara adalah induk rusa, pilih mana? Kiri mati, kanan mati, depan mati, belakang kayaknya mati juga. Pernah nggak hadapi masalah seperti itu? Cobaan dan ujian seperti itu? Di mana-mana rasanya ujungnya mati. Saudara pilih apa? Apa reaksi saudara kalau hidup ini, kehidupan ini tidak bersahabat padamu? Kiri kena, kanan kena, depan kena, belakang kena. Apa yang kau lakukan? Menangis? Berteriak, minta tolong, hutan nggak punya siapa-siapa. Menangis, merengek, melarikan diri, gak mungkin. Dia lemah, lagi hamil. Masa lari? Mau lari kemana? Dalam suasana seperti itu, mau pilih jalan mana? Itu krisis, itu tragedi yang sangat berat. Saudara tahu apa yang dilakukan induk rusa itu? Dia tenang saja. Dia tidak nangis, tidak berteriak, tidak rengek, tidak lari. Dia tenang. Seolah-olah dia berdoa. Walaupun binatang gak berdoa, tapi kita gak tahu. Dia tenang saja, dia fokus. Fokus apa? Fokus anaknya mau lahir. Itu yang paling penting pada detik itu. Melahirkan anak di tengah-tengah krisis. Ketika dia fokus kepada kandungannya yang harus keluar itulah. Kilat masih menyambar, api makin kencang. Karena kilat sabung menyabung, pemburu yang menembakkan panah itu, matanya kabur, anak panah meleset, gak kena dia, yang kena si singa yang lapar. Singa mati saat itu juga. Dia fokus, push. Waktu dia berkata pada dirinya, push. Tiba-tiba langit yang mendung itu hujan lebat. Besar sekali. Memadamkan kebakaran di depan dia. Dan anak rusa berteriak, oa. Oh mungkin bukan oa ya. Saya gak tahu teriaknya apa. Yang pasti anak rusa lahir dengan selamat. Induknya juga selamat. Ini yang saya sebut dengan karya Tuhan yang melampaui pikiran dan doa kita. Mungkin kamu pernah alami seperti induk rusa. Atau sedang mengalami seperti induk rusa. Tidak ada jalan. Buntu, kepepet. Gak tahu mau ngapain. Rasanya sudah sesak nafas. Rasanya pengen teriak, Tuhan lebih baik aku mati saja. Tapi jangan lakukan itu. Jangan negatif. Ingat, Tuhan masih berkarya. Jangan teriak kepada Tuhan, oh Tuhan, kenapa masalahku besar sekali? Jangan. Tapi teriak, oh Tuhan, Kau lebih besar dari masalahku. Bahkan teriak sama masalah sebesar apapun, kamu lebih kecil dari Allahku yang maha besar. Itu fokus. Itu fokus kepada Kristus yang sudah bangkit. Itu fokus kepada firman-Nya yang selalu menang. Itu fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Berdoa
dan berjaga-jaga. Waktu kamu fokus itulah Tuhan berkarya, memberikan kuasa dan kasih-Nya yang melampaui pikiran dan doa-doa kita semua. Amin. Bertahan, berapapun beratnya cobaan dan ujian, bertahan. Fokus kepada Kristus dan firman-Nya, maka kuasa kebangkitannya menjamin, menggaransi kamu pun pasti menang. 1 Korintus 15:57. Kita akan ingat kasih Tuhan hari ini. Kuasa kasih-Nya yang melampaui segala hal. Kalau induk rusa bisa dipelihara, kalau burung di udara bisa dipelihara, kalau bunga bakung bisa dipelihara, masakan kamu tidak dipelihara, kamu lebih berharga dari semua ciptaan, semua binatang, semua tumbuhan, dan semua galaksi di alam semesta ini. Dia pasti memelihara kamu. Fokus kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja di hati kami. Ampuni kami kalau kadangkala dalam penderitaan, kesusahan, cobaan, ujian, kami ingin melarikan diri, berteriak, merengek, atau meninggalkan Tuhan. Bahkan iman kami akan rontok. Tuhan ampuni kami. Atau kami mengandalkan rasio pikiran kami, ampuni kami. Perbaharui kami pada hari ini, fokus. Fokus kepada Engkau yang sudah mati dan bangkit ya Tuhan. Fokus kepada firman-Mu yang selalu benar, senjata rohani paling ampuh. Fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan, berdoa, membangun komunikasi hotline dengan Tuhan, berjaga-jaga memegang firman-Mu dalam situasi sesulit apapun, seberat apapun ya Tuhan. Kami rindu menyaksikan dan mengalami kuasa dan kasih-Mu yang maha baik, maha besar. Siapkan hati pikiran kami menerima perjamuan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.